Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur-sedulur semua. Hari ini saya akan membahas seorang waliullah. Beliau ini adalah keponakan dari Sunan Kalijaga yang terkenal dengan nama Wali Djoko Zainal Arifin, yang alamatnya ada di Kudus ya. Beliau memang tidak terkenal seperti wali-wali yang lain ya, tapi di kalangan masyarakat Kudus dan sekitar, Wali Djoko Zainal Arifin ini dikenal mempunyai karomah yang sangat unik ya. Menurut cerita masyarakat setempat secara turun-menurun dari nenek moyangnya, dulunya Wali Djoko Zainal Arifin ini membuat sebuah beduk yang ditaruh di masjid ya, tempat penyebaran agama Islam ya. Dan inilah masjidnya ya. Nah, ketika beduk itu dibunyikan, itu suaranya sampai terdengar di wilayah Demak, atau tepatnya itu di Keraton Demak atau di sekitar lingkungan Sunan Kalijaga. Padahal jarak antara masjid dengan area Demak itu kurang lebih sekitar 45 kilo ya, luar biasa ya. Jadi itu jaraknya itu sangat jauh sekali itu. Oleh karena dianggap mengganggu, maka Sunan Kalijaga mengutus santrinya untuk menghancurkan beduk tersebut ya. Jadi nanti kita bisa melihat bekas beduknya yang dihancurkan. Maka beduk ini terkenal dengan nama beduk pecel ya, pecel itu istilahnya Jawanya itu dirusak ya. Jadi nanti ada bekas ya dirusak, jadi sehingga dia tidak berbunyi sampai ke Demak lagi. Nanti kita akan lihat buktinya ya. Dan inilah makam Wali Djoko Zainal Arifin, tepatnya itu berada di sebelah kanan masjid ya. Masjid yang didirikan sekarang juga dinamakan dengan Masjid Wali Djoko Zainal Arifin. Nah, masyarakat juga banyak yang berziarah ke sini, terutama di lingkungan Kudus dan sekitar, terus Jepara, Demak, Pati, terus Grobogan ya, bahkan ada dari Surabaya. Memang ini belum menyebar secara nasional ya. Untuk haulnya Wali Djoko Zainal Arifin itu diperingati setiap tanggal 10 Syuro ya. Jadi tanggal itu banyak sekali peziarah yang datang ke sini. Nah, sebentar lagi kita akan membahas peninggalan Wali Djoko ini di masjidnya ya. Sebenarnya ada satu karomah lagi yang diceritakan juru kunci. Jadi pada waktu itu tahun sekitar 1968, ketika Masjid Wali Djoko ini akan dibangun, itu tiba-tiba itu ada angin puting beliung ya. Jadi rumah-rumah di sekitar warga sini sampai rusak semua, termasuk mustoko dari masjid ini, lalu hilang kemana nggak tahu, terbawa oleh angin puting beliung tadi. Namun anehnya mustaka dari masjid itu bisa kembali lagi ke masjid ini. Itu menurut penuturan dari juru kuncinya. Jadi mustakanya itu ada di atas plafon ya. Sayang sekali kita nggak bisa melihat karena tertutup ternit ya. Kalau bahasa Indonesianya apa itu, ternit lah ya. Itu jadi itu satu karomah Wali Djoko lagi ya.
Ini kalau dilihat nih masjid ini lumayan antik ya, bersih ya. Menurut saya tuh cukup indah masjid ini. Nanti kita akan melihat dalamnya seperti apa. Nah, ini yang dinamakan dengan kentongan dan beduk pecel ya, karena dulu tuh pecel-pecel itu apa ya, diiris-iris ya. Kalau Anda perhatikan kentongan ini kan sudah tidak simetris, harusnya itu lubangnya sempit, itu sebelah kiri itu dipecel ya, istilahnya dipotong tuh sehingga bunyinya tidak sampai ke wilayah Demak ya. Jadi nanti kita juga akan lihat seperti apa bekasnya. Nah, kita lihat, nah itu kan ada lubang di bawah itu bekas dirusak itu. Dulunya itu nggak ada lubang, jadi ini sempat ditempel, diperbaiki dan ditaruh di kelurahan. Tetapi setelah ditaruh di kelurahan malah nggak bisa berbunyi, bunyinya ya mungkin nggak terlalu keras ya. Akhirnya dibalikin lagi ke masjid ya. Bayangan saya juga waktu itu saya kirain tuh beduknya besar banget ya, karena suaranya bisa terdengar sampai ke Demak ya. Ternyata kita lihat ya, ini beduknya juga kecil biasa ya, tetapi bisa loh suaranya terdengar sampai jarak 45 kilo sampai ke Keraton Demak ini, di alun-alun Demak. Ini sebenarnya letaknya kan di arah lereng Muria ini ya. Nah, ini kita lihat lagi di bawahnya kan. Untuk beduknya sendiri ini kayunya itu masih asli ya, jadi peninggalan Wali Joko ya. Namun ini untuk kulitnya menurut keterangan juru kunci sudah diganti dengan yang baru ya. Kalau kentongan dan kayu beduknya ini sebenarnya masih asli. Ternyata bekas pecahan itu atau rusaknya itu nggak cuma di bawah ya, ternyata di samping juga ada bekas tambalan ya. Nah, itu yang saya tunjukin, itu adalah bekas pecelannya, dipecel oleh santrinya Sunan Kalijaga ya, jadi biar suaranya nggak terlalu kenceng sampai ke Demak. Ini yang dipecel itu sebelah kiri ya, jadi ada semacam kayak lubangnya itu jadi semakin tambah besar ya. Inilah dalamnya Masjid Wali Joko Zainal Arifin ya, relatif megah ya. Untuk mustakannya sendiri ini di atas ini ya plafon, jadi kita nggak bisa melihat. Tapi walaupun megah ini, sayang sekali untuk bangunan asli sudah dibongkar semua, jadi nggak ada yang tersisa. Harusnya bangunan asli itu disisakan, jadi buat istilahnya sejarah ya. Jadi kita melihat seperti tempat khotbahnya juga sudah dihancurkan, diganti dengan yang baru semua. Memang ini sangat indah, tapi sayang sekali bangunannya yang asli hilang semua, tinggal mustakannya yang di atas itu, tapi ketutup ya, ketutup sama plafonnya. Demikianlah kisah Wali Joko Zainal Arifin. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih.